Todo está bien. Para mí también. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Rian yang baru saja tiba di bandara Spanyol, yang setelah itu ia pun dijemput oleh orang suruhan sahabatnya yang bernama Jack. Jack pun meninggalkan surat untuk Rian yang berisi ia meminta maaf kepada Rian karena sekarang ia sedang ada kerjaan dan mungkin akan pulang keesokannya, sehingga Rian disuruh untuk menunggu di vilanya. Sampailah Rian di sebuah villa yang sangat mewah, yang ketika dia masuk, Rian pun seketika takjub dengan kesuksesan Jack. Hal itu dibuktikan ketika Jack menemukan minuman-minuman bermerek dengan kualitas yang sangat tinggi dan kulkas yang berisi bahan-bahan lengkap, sehingga sembari menunggu Jack pulang, Rian pun memasak untuk dirinya sendiri. Di malam harinya, ternyata Jack sudah pulang dan inilah Jack, teman lama Rian yang sudah tidak bertemu selama 12 tahun lamanya. Rian pun memuji Jack dengan kesuksesannya, di mana Jack mengatakan bahwa seluruh kemewahan ini disediakan oleh agensi tempatnya bekerja, di mana tempat ini akan dijadikan tempat makan malam yang istimewa bagi orang-orang kaya. Mereka berdua sebenarnya adalah seorang koki atau chef, tetapi Jack bekerja untuk orang-orang kaya, makanya ia bisa mendapatkan fasilitas semewah ini, beda dengan Rian yang hanya seorang koki di sebuah restoran biasa. John, to the Marriott in the kitchen. Namun, bisa kita lihat dari raut wajah Jack yang bukannya kelihatan gembira bekerja untuk orang kaya, ia justru mengeluh karena sejatinya orang-orang kaya itu menginginkan pengalaman makan malam yang luar biasa, yang tentunya Jack harus memikirkan sesuatu yang tidak biasa bagi orang-orang itu. Experience, you know, that gets old. Keesokannya, Jack pun mengajak Rian untuk sekadar jalan-jalan melihat kota kecil yang ada di sana. Di saat mereka sedang makan di sebuah restoran, mereka tidak sengaja berkenalan dengan seorang wanita yang sedang liburan bernama Alice, yang nampaknya ia adalah tipikal wanita yang sasimo atau friendly. Hal itu dibuktikan ketika ia mau saja diajak Jack dan Rian ke villa untuk mencicipi masakan mereka berdua dan menilai punya siapa yang lebih enak. Smells good. Dan ternyata, walaupun Rian hanya seorang koki restoran biasa, Alice lebih menyukai masakan milik Rian daripada masakan Jack yang entah bagaimana bisa diterima bekerja untuk orang-orang kaya. Victory is mine. I think it's just Setelah selesai mabar atau mandi bareng, mereka pun sedikit terlibat perbincangan tentang sejarah jam tangan milik Jack, yang karena sudah larut malam, Jack dan Alice pun memutuskan untuk bobo bareng. QQ. Good night. Keesokan paginya, Rian pun menerima pesan dari seorang rentenir yang menyuruh Rian untuk secepatnya membayar utangnya, yang mungkin tujuan Rian ke sini adalah untuk menghindari para penagih hutang itu. Setelah itu Jack pun datang setelah mengantarkan Alice ke hotelnya, yang kemudian ia meminta izin lagi untuk mengurus pekerjaannya. Yang setelah Jack pergi, Rian pun iseng-iseng mengecek akun rekening milik Jack, yang membuat Rian sangat terkejut dengan nominal uang milik Jack, yaitu sebesar 1.702.000 euro atau sekitar 29 miliar lebih, tanpa dipotong untuk tapera atau tabungan penyusah rakyat. Loh. Di malam harinya mereka berdua pun kembali ngobrol dengan Jack yang bercerita bak seperti orang miskin yang baru ditagih oleh debt collector, yang karena Rian tahu kalau di rekeningnya ada 1 juta euro lebih, Rian pun sempat ingin memberitahu Jack tentang utang piutangnya, barangkali Jack ingin membantu, tetapi karena Jack selalu saja nyerocos tanpa henti, Rian pun mengurungkan niatnya itu. There's another part of me that's... I'm glad I came too. Keesokan paginya, betapa terkejutnya Rian ketika menemukan Jack sudah tewas jadi gantungan kunci. Bukannya langsung menelpon polisi, Rian justru memanfaatkan momen itu dengan menyembunyikan jasad Jack agar dia bisa mengambil alih uang di rekening Jack untuk membayar utang-utangnya. Forgive me. Yang karena Rian tidak tahu sandi rekeningnya Jack, Rian pun mencoba untuk menghubungi pihak bank, yang justru ia disuruh ke bank terdekat untuk memverifikasi serta membawa kartu identitas, sehingga Rian memesan kartu SIM palsu yang berisikan data diri Jack tetapi fotonya Rian.
Di saat itu jugalah si rentenir kembali mengancam Ryan. Kali ini ia mengancam akan mencelakai ibunya Ryan apabila Ryan tidak segera membayar hutangnya. Kemudian Ryan pun berpikir bagaimana cara untuk melenyapkan jasad Jack, dan terbesitlah di pikiran Ryan untuk menenggelamkan jasad Jack di tengah danau. Keesokannya Ryan nampak sedang berada di sebuah restoran dengan kembali memohon untuk sabar beberapa hari lagi kepada si rentenir. Namun si rentenir tetap kekeh menyuruh Ryan untuk secepatnya membayar di hari itu juga. Sepulangnya dari sana, Ryan melihat ada sebuah mobil di halaman villa yang ternyata itu adalah orang agensinya Jack yang bernama Imogen atau kita panggil saja Jen, dan satu asistennya bernama Maurice yang untungnya mereka sama sekali belum melihat Jack, sehingga ketika Ryan mengaku sebagai Jack, mereka percaya-percaya saja. You've chosen menu set. Yeah, mostly. Ketika mereka menanyakan seputar tentang menu apa saja yang akan dia hidangkan, Ryan yang merupakan seorang chef pun tidak terlalu belibet atau gagap untuk menanggapinya, di mana Ryan memanfaatkan momen tersebut untuk meminta DP terlebih dahulu untuk membayar hutangnya. How much do you need? Akhirnya Ryan pun bisa bernapas lega ketika utangnya sudah lunas, sehingga kini ia harus bertanggung jawab untuk menggantikan Jack. Thanks. Okay, so where are we actually then? Ketika Ryan diantar untuk membeli bahan makanan, betapa terkejutnya Ryan ketika disuruh memilih siapa orang yang cocok untuk dimasak, sehingga bisa disimpulkan bahwa agensi ini adalah organisasi rahasia yang menyediakan layanan makanan yang sangat-sangat tidak biasa bagi orang-orang kaya tersebut. What? 2 people. What's the problem? Look, they said that you were problematic. Di malam harinya Ryan yang sudah mengetahui fakta sebenarnya pun mencoba untuk kabur dari para agensi itu. Namun niatnya itu harus tertunda ketika Jen memanggilnya dan menjelaskan bahwa agensi ini terikat oleh banyak organisasi-organisasi besar yang berisi para orang-orang penting atau orang-orang dalam yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Sehingga jikalau Ryan mempunyai niat untuk kabur, maka itu percuma saja dan justru malah membahayakan nyawanya sendiri. But we don't need everybody. Keesokan paginya Maurice pun mengajak Ryan untuk kembali mencari orang yang tepat, yaitu orang yang sehat walafiat, yang pada saat itu mereka pun tertuju kepada seorang wanita yang sedang berjalan dengan seorang nenek-nenek, sehingga mereka pun mencoba untuk mengikutinya. You know that Sial bagi mereka yang harus kehilangan jejak, Ryan dan Maurice pun turun untuk mengeceknya sampai ketika ia bertemu dengan seorang kang bengkel bernama Joseph yang kebetulan terlihat segar bugar, sehingga mereka pun mencoba untuk memancingnya. de pronto, ¿no? Maurice pun berpura-pura bahwa mobilnya sedang mogok dan menyuruh Joseph untuk memperbaikinya, yang ketika Joseph sedang memperbaikinya, tiba-tiba Para mí también. setelah selesai menghabisi Joseph, tiba-tiba datanglah seorang polisi dengan wanita yang mereka ikuti tadi, di mana si wanita melapor bahwa dirinya sedang diikuti, tetapi Maurice adalah orang yang sudah berpengalaman sehingga dia sudah menyiapkan berbagai alasan jikalau situasi seperti ini terjadi. Hal itu dibuktikan ketika Maurice mengatakan bahwa ia sedang memantau tempat yang akan ia bangun sebuah hotel dan mengatakan bahwa Ryan adalah arsiteknya, sampai-sampai ia sudah menyiapkan kartu nama palsu yang membuat si polisi percaya. That sounds good. Yes. We need one. Sekembalinya di villa, mereka pun langsung membawa jasad Joseph ke ruang rahasia dan menyuruh Ryan untuk mengeksekusinya. Sementara itu, Jen akan mengatur segala keperluan lainnya. What are you waiting for, Jack? Yes, please tell Mr. Nishihata that we have invoked. Kemudian Ryan pun membersihkan tubuhnya, di mana paket SIM palsu yang ia pesan pun sudah datang. Dan di sini Ryan kembali mencoba untuk melarikan diri, yang karena kepanikannya Ryan tidak sengaja menabrak seorang tukang kebun dan membuat mobilnya rusak. Are you alright? Maurice yang melihat hal itu pun sama sekali tidak marah dengan Ryan dan hanya mengingatkan bahwa kalau dia kabur, maka agensi tetap akan menemukannya, dan justru ia malah membantu Ryan mendorong mobilnya dan menyuruh Ryan kembali mengurus pekerjaannya. Alright. 4 courses. But keep in mind they want tongue for dessert. Di malam harinya, Maurice pun sudah datang setelah ia menjemput beberapa tamu yang baru datang dari bandara. Good evening.
May I offer you a drink? Yes. I'm gonna pick up the rest. Okay. Kemudian, tiba-tiba saja ada seorang detektif dan polisi tadi pagi yang mengobrol dengan Maurice, di mana tujuan mereka adalah untuk menemui Maurice dan Ryan untuk menanyakan tentang seputar Joseph, yang ternyata Joseph adalah keponakannya, yang walaupun Jane sudah mencoba untuk mengusirnya, si detektif tetap kekeh ingin berbicara dengan Maurice. Perhaps it would be okay if I wait for him. Si detektif pun ingin berbicara dengan Ryan, yang ketika Jane membawanya, si detektif agak sedikit curiga dengan Ryan karena katanya Ryan adalah seorang arsitek, tapi kok malah masak. Ryan pun menjelaskan bahwa ini hanyalah hobinya. It's a hobby of mine. Ryan pun semakin gugup ketika si detektif menanyakan beberapa pertanyaan tentang dunia arsitektur, yang karena Ryan tidak mempunyai persiapan, dia pun agak gelagapan menjawab pertanyaannya dan jawabannya agak kurang masuk di akal, sehingga Jane pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan menawarkannya masakan Ryan. That would be very generous. Jane pun langsung memberitahukan kepada tamu agar berpura-pura untuk menjadi investor. Sementara itu, si detektif dan polisi itu sedang menikmati masakan Ryan yang menurutnya sangat enak sekali, di mana Jane pun memanggil Ryan dan memarahinya karena Ryan tidak mempunyai persiapan mendadak jikalau terjadi situasi seperti ini. You sounded like a complete fool. Setelah si detektif bertemu dengan Maurice dan memastikan bahwa Maurice tidak pernah melihat Joseph, si detektif pun kembali bertanya kepada para tamu yang sedang menikmati makanannya, yang ketika si detektif akan pulang, salah satu tamu yang kelihatannya orang Jepang atau Cina pun malah mengajak si detektif untuk bergabung. Please sit. Gracias. Dan tentunya Jane pun menegur si tamu karena hal itu sangat berbahaya sekali bagi agensi. Namun karena seperti yang saya bilang, mereka para orang kaya tidak pernah puas dengan layanan yang walaupun tidak biasa, sehingga makan malam bersama seorang detektif adalah pengalaman makan yang tidak biasa menurutnya. Tak diduga, Alice pun datang ke sana untuk berpamitan kepada Jack. Jane yang melihat hal itu pun merasa sedikit kesal dengan kedatangannya. Alice pun merasa curiga ketika Jane memanggil Ryan dengan nama Jack, sehingga Ryan pun beralasan bahwa mereka bertukar identitas karena Jack mendadak ada keperluan di tempat asalnya, yang walaupun Alice sedikit sulit mempercayainya, dia pun pulang dengan sedikit kecurigaan. I'll see ya. Namun sialnya, ketika dia akan pulang, tiba-tiba saja mobilnya mogok, tetapi untungnya ada Maurice yang bersedia untuk membantunya. Think it's dead. Oh no. Sementara itu, si detektif sedang menikmati hidangannya bersama para tamu lainnya. Detective. Immensely. Yeah. Kemudian, Ryan pun dipanggil untuk menghadap para tamu yang memujinya karena masakan yang sangat enak. Menurut mereka, salah satu tamu pun keceplosan dengan mengatakan lidah, yang membuat si detektif hampir saja curiga. Namun, Ryan berhasil menyapunya bahwa itu adalah lidah babi. So, dessert is a pig's tongue. Terjadi masalah ketika Ryan mengecek lidahnya, yang ternyata Joseph terkena herpes yang membuat lidahnya tidak fresh. Apalagi hidangannya adalah sashimi, dan pas saat itu Alice datang untuk meminta bantuan. Dan ya, kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Is there no one to pick you up? Di saat Ryan sedang menghidangkan makanan penutup kepada para tamu, ia pun menyelipkan kode kepada si detektif, yang ketika mereka bertemu di toilet, Ryan pun menjelaskan semua, termasuk daging yang si detektif makan adalah dagingnya Joseph. Setelah itu, si detektif pun berpamitan kepada semuanya untuk pulang, tetapi ia tidak langsung pulang. Justru ia menuju ke ruangan rahasia, yang di situ Ryan sudah menunggunya dan menunjukkan semua bukti yang ada. Si detektif pun mencoba untuk menghubungi para rekannya, namun ponselnya ketinggalan di dapurnya Ryan tadi, sehingga ia diminta untuk menunggu di sini sementara Ryan akan mengambil ponselnya. Right up front, you'll be seen. Maurice pun curiga melihat Ryan yang baru keluar dari ruangan rahasia, yang ketika si detektif melihat-lihat di ruangan itu, tiba-tiba ya, si detektif pun akhirnya tewas sebelum mengungkapkan kasusnya, di mana Maurice dengan santainya menyuruh Ryan untuk membereskan semuanya. I'm writing this on Alice.
Tidak hanya jasadnya, mereka juga memalsukan kehilangan Joseph dan si detektif dengan bantuan jaringan organisasi yang luas. We'll write soon. We have everything. Dengan waktu yang singkat, Rian pun menjadi terkenal di kalangan orang kaya karena masakan yang sangat enak. Permintaan pun semakin banyak dan tidak butuh waktu lama buat Rian untuk menjadi orang kaya raya, di mana Rian pun akhirnya dipasangkan sebuah chip agar ia tidak bisa kabur. Me and Maurice will be with you on the African job next month. Kemudian, Rian pun diberangkatkan lagi ke negara selanjutnya untuk melakukan pekerjaan itu lagi, di mana saat di bandara, ia tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang berpenampilan rapi, tetapi kekurangan ekonomi, yang justru ia malah iri dengan Rian yang berpenampilan biasa saja, tetapi seorang chef yang bekerja untuk orang kaya. Tidak tahu aja apa yang dimakan orang kayanya. Cuah. Dan film pun sudah berakhir. Should have been a chef, I guess. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu iri kepada orang yang sudah sukses, karena belum tentu dia sukses lewat jalur yang halal. Oke teman-teman, jadi kemarin tuh ada sebuah drama lagi ya di TikTok, yaitu ada seorang konten kreator yang ingin nyaingin konten kreator YouTuber terbesar di se-Asia Tenggara, sedunia kayaknya itu ya. Siapa lagi kalau bukan Mr. Beast dan Willy Salim gitu. Sebenarnya mah nggak ada yang salah sama kontennya Willy Salim, cuman salahnya itu adalah dia bawa-bawa nama Indonesia dan karya gitu loh. Ya walaupun berbagi-bagi itu bagus, tapi salam itu adalah kenapa ngomongnya kayak gitu, pengen nyaingin orang atau pengen mengharumkan nama Indonesia gitu. Sebenarnya udah mah gitu, udah bagus gitu bagi-bagi tanpa bawa embel-embel begitu ya kan. Kenapa harus pakai begitu? Udah gitu, hidupnya tenang-tenang aja gitu, gak usah nyanyiin orang gitu kan, gak usah bawa nama Indonesia gitu kan. Padahal orang netizen itu tahu gitu loh, nggak terlalu tolol gitu ya kan. Ya nggak tahu ya, mungkin menurutnya berbagi-bagi sama orang itu karya ya. Tapi yang udah follow, cuaks. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next the video guys ya.